saudara-saudaraku, gimana berada? Puji Tuhan, hari Minggu kemarin saya keluarga semakin diteguhkan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala, yang dimana di situ diteguhkan. Yang saya ngambil kan ada 3 kata teguhkan, 3 kategori, tapi saya mengambil kita sekeluarga diteguhkan karena melalui peristiwa masalah COVID, kondisi sekarang kami semakin diteguhkan karena sesuai dengan firman Tuhan kita tinggal di dalam kasih Bapa. Tuhan melindungi kita dari segala permasalahan apapun yang ada yang kita hadapi pada saat ini. Jadi masalah kedagingan memang sebelum COVID, kedagingan kita memang saya mengakui dominan. Tapi setelah melalui masalah COVID ini, kita semakin diteguhkan juga supaya kita lebih mengutamakan tinggal di dalam kasih Bapa. Itu yang kita rasakan. Jadi firman Tuhan yang diberikan bagi kami hari Minggu kemarin, puji Tuhan kami semua sekeluarga dikuatkan dan kami mengucap syukur kita dimampukan kembali doa dan kebenaran firman Tuhan yang Bapak Gembala berikan bagi kami baik siang baik malam. Terima kasih, semoga kita semua Jemaat 7 Menteng menjadi kuat dan menjadi garam di setiap kita berada untuk menggarami lingkungan, terutama bagi keluarga dan bagi lingkungan sekitar. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pengalaman yang dirasakan selama pandemi COVID-19 ini, karena kita kegiatan hanya di rumah saja, ya banyak hal sih yang dirasakan gitu. Ada rasa senang, ada rasa keselnya juga mungkin ya, karena hal yang senangnya dulu mungkin ya. Kalau hal yang membuat senangnya ya kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga gitu. Kita bisa saling sharing, kita bisa berdoa bersama-sama gitu, bisa beribadah bersama-sama dalam rumah gitu, di keluarga. Juga hal senangnya ya kita bisa di rumah aja gitu, bisa melakukan banyak hal bersama dengan keluarga gitu. Keselnya gitu ya mungkin, atau tidak enaknya ya karena jenuh gitu, karena kan kita kegiatan hanya di rumah saja. Tapi ya masih bersyukur saya masih bisa ada kegiatan pekerjaan gitu, karena kan saya memberikan tugas juga pembelajaran untuk anak-anak sekolah gitu ya. Jadi masih ada kegiatan lah, saya bersyukur juga gitu. Masih pekerjaan masih baik, keluarga juga masih, pekerjaannya juga masih baik gitu, masih cukup lah gitu. Ya itu sih yang hal baik dan hal yang tidak enaknya gitu yang saya rasakan. Pengalaman baru yang saya lakukan juga, atau hal baru yang saya lakukan selama di rumah ya, saya juga bisa belajar berbagi gitu untuk orang-orang yang membutuhkan gitu. Saya ada bersama teman-teman gitu, ada komunitas, kami bisa memberkati gitu lewat dana yang sudah kami kumpulkan sebelumnya. Jadi ya itu juga kegiatan yang saya lakukan gitu. Jadi ya bersyukurlah masih bisa belajar memberkati di tengah keadaan saat ini, walaupun kita bukannya orang yang berada juga gitu, tapi ya kita mau belajar dari apa yang ada pada diri saya gitu. Saya juga mau belajar untuk bisa berbagi kepada orang di sekitar gitu, belajar peduli juga gitu dari situasi saat ini. Jadi saya juga mau belajar juga untuk bisa lebih
menguasai diri, menguasai hati, pikiran, agar bisa tetap tenang, tetap bersuka cita gitu dalam menghadapi situasi yang sangat sulit sekalipun gitu. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang berkati Tuhan. Puji Tuhan, selama masa pandemi COVID-19 saat ini, saya dan keluarga sungguh merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Hari Jumat tanggal 13 Maret kemarin, saya sempat mengalami sakit dengan gejala mirip seperti orang yang kena virus corona. Hari Minggu bahkan saya tidak sempat ke gereja, padahal hari Seninnya saya harus mempersiapkan perjalanan dinas ke luar kota, ke Pekanbaru, Batam, dan Medan selama kurang lebih 15 hari. Namun karena kondisi tubuh saya yang demamnya naik turun, kemudian batuk dan sesak nafas, saya kemudian memutuskan untuk pulang lebih cepat dari jadwal yang telah ditentukan. Saya kembali ke Jakarta dengan penuh rasa kekhawatiran, penuh ketakutan, paranoid, karena saya harus berjumpa dengan istri dan anak di Jakarta. Ditambah lagi dengan saya mendengar kabar 3 dari teman kantor saya itu sudah dinyatakan berstatus sebagai ODP dari pihak rumah sakit. Saya menjadi sangat khawatir sekali Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan saya mengajak istri saya setelah di Jakarta untuk berdoa bersama-sama, ya, berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan saya sudah menyampaikan kepada istri untuk memeriksa kesehatan atau cek ke rumah sakit setelah di Jakarta. Tetapi 1 hari sebelum saya ke rumah sakit, saya mengalami mujizat Bapak Ibu. Batuk saya menjadi hilang, demam saya kemudian turun, dan lidah yang sebelumnya tidak mengalami rasa apa-apa kemudian sudah normal kembali. Dan puji Tuhan, itu kemudian membuat saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Ternyata kondisi tubuh saya saat ini menjadi sehat, atau ternyata memang sehat itu. Tidak seperti apa yang saya khawatirkan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Dan saya terus beraktivitas seperti biasa sampai saat ini, pergi ke kantor dengan jadwal yang berganti-gantian. Dan saya juga saat ini memiliki kebiasaan baru bersama keluarga, ya, bersaat teduh lebih intens lagi, membaca firman Tuhan, kemudian berdoa bersama. Kemudian kami punya kebiasaan juga baru mendengarkan renungan Om Theo yang dikirim lewat via WhatsApp grup jemaat. Itu sangat menyemangati kami, sangat menolong kami supaya kami tetap beriman teguh kepada Tuhan. Dan selain kebiasaan mencuci tangan dan menggunakan masker, kami juga punya kebiasaan baru sekarang, yaitu bercengkrama bersama keluarga sebelum tidur, bernyanyi bersama, kemudian mengakhirinya dengan doa. Dan setiap weekend atau akhir pekan, saya juga turun ke dapur, membantu istri untuk memasak, ya. Sungguh suasana yang menyenangkan. Puji Tuhan, ini semua berkat kasih anugerah daripada Tuhan. Terima kasih juga buat Om Theo karena sudah menyajikan, ya, mengirimkan renungan-renungan singkat yang sungguh membuat kami bersemangat dan menjadi kuat di tengah-tengah masa yang sukar ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Shalom, selamat hari Minggu Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sedikit kesaksian, dimulai dari istri saya. Ya, selamat hari Minggu semuanya. Kami mau berbagi dengan pengalaman yang kami alami selama masa pandemi ini. Kami yakin bahwa bukan hanya kami saja yang merasakan dampaknya, tapi banyak dari kita juga merasakannya gitu. Dan sebagai pasangan juga yang disupport dengan penghasilan harian, kami sangat memahami dan merasakan dampak yang terjadi, karena selama 2 bulan ini kami tidak bisa berjualan. Tapi kami mau mengatakan
bahwa kami sangat bersyukur lewat masa-masa ini kami belajar banyak hal dan banyak pencerahan yang Tuhan singkapkan bagi kami berdua. Sebagai contohnya adalah ketika awal-awal masa ini tidak bisa dipungkiri bahwa kami mengalami khawatir, kami ada rasa takut dan gelisah juga. Tapi saya dikuatkan dengan perkataan suami saya ketika dia bilang, sekali percaya Tuhan Yesus, artinya percaya penuh dengan segala kuasa dan kasih-Nya gitu. Dan saya berdoa kepada Tuhan, saya ungkapkan sama Tuhan apa yang saya rasakan, ketakutan saya, khawatir saya, dan Tuhan mengingatkan saya beberapa hal gitu. Yang pertama, bahwa kami orang-orang yang percaya pada Tuhan adalah orang-orang yang beruntung, sudah sangat beruntung lewat keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Itu adalah jaminan yang kekal bagi kami dalam iman kami kepada Tuhan gitu. Yang kedua adalah perasaan takut, gelisah, khawatir, cemas. Itu adalah perasaan yang sebagai manusia tidak bisa dicegah, tapi ternyata bisa diatasi. Lewat apa? Saya menemukan ternyata ketika Tuhan bilang berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah gitu. Dan saya mendapati betul juga ya, ternyata perasaan-perasaan negatif seperti itu bisa mendatangkan pencobaan karena bisa jadi lubang jerat untuk mementingkan diri sendiri, dan ketika mementingkan diri sendiri akan keluar dari jalur gitu. Dan itu sangat menguatkan saya gitu. Ketika berdoa terus membangun hubungan kepada Tuhan, hati itu jadi jauh lebih damai sejahtera gitu. Perasaan-perasaan itu bisa diatasi gitu. Malahan kami jadi belajar untuk berbagi di masa sukar gitu. Itu yang kami rasakan ketika dalam keadaan seperti ini. Kami bersyukur, sangat bersyukur sekali kami bisa berbagi di masa kesukaran ini. Kami yakin Tuhan tidak melihat nominalnya seberapa banyak yang diberikan, tapi Tuhan lihat hati yang mau memberi, tidak mempertahankan, sehingga itu sebagai bentuk juga bahwa kami percaya sepenuhnya menggantungkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Itu yang kami rasakan, khususnya saya. Saksian singkat dari saya, kami bersyukur sekali di masa yang sukar ini, di tengah pandemi COVID-19 ya, kami disupport lewat gereja lokal, adanya renungan Bapak Gembala, adanya panduan saat teduh, pengumuman yang terus mendorong dari sisi kerohanian kita semua disupport. Itu sangat memberkati kami sebagai keluarga yang tengah menghadapi masa sukar yang seperti ini. Itu saksian dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.